Masih. Salaman, dicium kening pausnya ya, rusaknya. Dicium lagi 2 kali ya, dibalas sama si paus, dibalas sama pausnya teman-teman ya. Oh, thank you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah serta limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa kita sudah sama-sama tahu kemarin Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke Indonesia dan saat ini beliau sudah meninggalkan Indonesia. Akan tetapi kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini teman-teman sedikit menimbul polemik di tengah-tengah umat Islam. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Kemenak beserta Kominfo membuat permohonan agar azan di televisi nasional itu ditiadakan ataupun diganti dengan running text. Setelah itu teman-teman, kita juga sudah melihat bersama di video awal tadi, kita melihat imam besar Masjid Istiqlal itu salaman dengan Bapak Paus Fransiskus dan juga mencium kening Bapak Paus Fransiskus ini teman-teman. Nah, hal inilah yang membuat polemik di tengah-tengah umat Islam. Kita tidak bicara kepada umat-umat yang lain, kita hanya fokus kepada akidah umat Islam. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa imam besar Masjid Istiqlal bisa-bisanya mencium kening dari Bapak Paus Fransiskus ini teman-teman? Dan yang hebatnya itu dikatakan sebagai toleransi kepada beliau yang sedang berkunjung ke Indonesia. Apakah harus demikian lalu dikatakan sebagai toleransi? Kalau menurut kita itu merupakan toleransi yang kebablasan teman-teman. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Setelah kejadian itu, beberapa ulama dan juga beberapa ustadz kita memberikan tanggapan kepada imam besar Masjid Istiqlal ini teman-teman. Dan mereka menyerukan agar imam besar Masjid Istiqlal dicopot teman-teman. Coba kita dengarkan tanggapan dari ulama kita berikut ini. Di sini ada captionnya tertulis teman-teman. Ustadz Syamlan, usul Nasaruddin Umar mundur atau diberhentikan dari imam besar Masjid Istiqlal. Setujukah Anda seperti itu teman-teman? Coba kita dengarkan pernyataan Ustadz Syamlan berikut ini. Iya benar, kita menuntut Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam. Tidak layak jadi imam. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid,
Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam masjid Istiqlal, atau mundur ya teman-teman ya, menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Ya, betul. Tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tanggapan daripada Ustadz Syamlan teman-teman, meminta kepada Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Bapak Nasiruddin Umar agar segera berhenti ataupun dicopot oleh lembaga yang berwenang ataupun yang lebih kompeten untuk mencopot beliau teman-teman. Kenapa harus dicopot? Karena menurut Ustadz Syamlan tadi teman-teman, Bapak Nasiruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal sudah tidak memiliki teladan bagi umat kita, yang sudah memfasilitasi Paus Fransiskus memberikan mimbarnya di lingkungan Masjid Istiqlal, masjid yang megah, masjid yang terbesar di Indonesia kita teman-teman. Ini memang sangat disayangkan dan ini tentunya akan menjadi polemik ke depannya. Dikhawatirkan nanti ketika orang lain di luar agama Islam datang lagi berkunjung ke Indonesia, lalu dibuatkan alasan ini sudah pernah dilakukan di zaman-zaman sebelumnya. Maka disinilah perlunya untuk diberhentikan langkah-langkah yang bisa menghancurkan umat Islam, teman-teman. Tentu kita kembalikan kepada pihak berwenang, teman-teman. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil tindakan yang tegas agar tidak terjadi ke depannya, teman-teman. Karena ditambah lagi statement daripada Bapak Nasiruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal ini memberikan pernyataan bahwa agama itu sama, bahwa kita ini semuanya sama, kata Bapak Nasiruddin Umar, teman-teman. Tentu bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.